Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita telah dipertemukan pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat dan tanpa satu kekurangan apapun. Marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rudianto, NPM 18140003, Prodi Pendidikan Sejarah, STKIP PGRI Bandar Lampung. Dalam hal ini saya akan membahas presentasi saya mengenai kehidupan sosial negara Taiwan. Kehidupan sosial negara Taiwan sangatlah unik. Mengapa saya bilang unik? Bahwa masyarakatnya sangat menyukai bersepeda. Oleh karena itu, pemerintah Taiwan memfasilitasi dana besar untuk membangun infrastruktur jalan-jalan sepeda. Dan tidak hanya itu, orang-orang Taiwan pada siang hari banyak yang menggunakan payung. Mengapa ia menggunakan payung? Karena mereka takut tersengat sinar matahari secara langsung, agar kulitnya tidak terbakar. Tidak seperti di Indonesia, yang mayoritas masyarakatnya pada siang hari tidak menggunakan payung, terkecuali pada saat turun hujan. Oke. Sebelum ini saya akan membahas lebih jauh. Orang-orang Taiwan sama seperti di Indonesia, mereka sangat mempercayai yang namanya tahayul atau magic. Seperti contohnya, tidak boleh bersiul di malam hari karena dapat mengundang hantu atau yang sering mereka sebut roh halus. Tidak hanya itu, di negara Taiwan pun orang-orangnya tidak suka memberi hadiah jam tangan atau sapu tangan karena mereka percaya semua itu menunjukkan kematian atau berita duka. Serta mereka pun tidak suka diberikan sebuah hadiah yang berupa gunting, pisau, atau sebuah alat pemotong lainnya, karena itu menandakan sebuah putusnya tali persahabatan atau persaudaraan. Baik, dalam hal ini saya akan membahas mengenai berita terbaru tentang kehidupan sosial negara Taiwan. Antara lain, yang pertama, Taiwan dan Belize telah menandatangani perjanjian bantuan hukum bersama untuk masalah pidana secara terpisah. Yang pertama, dokumen perjanjian ditandatangani oleh Menteri Hukum Taiwan yang bernama Tsai Sing-Suan pada tanggal 26 September 2020 dengan disaksikan oleh Duta Besar Belize untuk Taiwan, Diane Howluk. Selanjutnya, dokumen tersebut dikirim ke Belize yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Belize. Selanjutnya, Wilfred Elrington pada tanggal 28 September 2020. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian bantuan hukum ke-7 yang dimana ditandatangani oleh Taiwan. Sebelumnya Taiwan telah menandatangani perjanjian serupa dengan beberapa negara, antara lain Amerika Serikat, Tiongkok, Filipina, Afrika Selatan, dan Polandia, serta yang terakhir adalah Nauru. Tidak hanya itu, Taiwan pun mengadakan suatu agenda, yaitu Yusan Forum keempat pada tanggal 8 Oktober 2020
bertempat di Grand Hyatt Hotel Taipei dengan tema bersama membentuk masa depan yang tangguh (Forging a Resilient Future Together). Yusan, forum kali ini akan diselenggarakan via telekonferensi dan menghadiri 12 orang pakar dan tokoh-tokoh penting dari berbagai negara. Mitra kebijakan baru arah selatan, New South Wales, serta Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. Topik diskusi dalam Yusan Forum pada tahun ini adalah revitalisasi ekonomi regional pasca wabah, penanganan krisis kesehatan publik, dan tata cara pemerintahan global yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan regional. Tidak hanya itu, negara Taiwan disebut sebagai negara yang maju. Kenapa bisa dikatakan negara yang maju? Karena perkembangannya sudah cukup modern. Selain itu juga Taiwan menjadi salah satu negara di Asia selain Cina yang mengkonfirmasi bahwa tidak ada kasus baru virus corona sejak 14 April lalu tanpa memberlakukan lockdown atau berdiam diri di rumah. Sehingga kini Taiwan tercatat hanya memiliki 440 kasus positif virus corona tanpa ada penambahan kasus baru. Meski telah terhitung sukses dalam menangani COVID-19, Taiwan masih menyadari akibat yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 atau virus corona 19. Taiwan menyadari bahwa jika kehidupan dan tatanan sosial warganya, Taiwan kini memberlakukan serangkaian kebijakan untuk mengawal kehidupan warga pasca COVID-19 menjadi sebuah pola kehidupan normal atau yang sering disebut the new normal. Seorang profesor dari Ming Chuan University, Ma Xin Xuan, mengatakan bahwa pendekatan yang dilakukan Taiwan dalam melawan corona melibatkan integrasi dan koordinasi, baik itu lembaga-lembaga pemerintahan serta kerjasama masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan utama negara menghalau COVID-19. Dilansir dari Taipei Times, memperkirakan bahwa pandemi ini akan berlangsung hingga musim semi tahun depan dan akan mencapai puncak lainnya pada musim dingin. Dengan kata lain, kendati kini Taiwan terhitung sukses, namun tetap saja meminta masyarakat menjaga diri dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah negara Taiwan. Selanjutnya, Taiwan menerapkan suatu aturan bagi warga lokal maupun pendatang yang baru tiba di bandara untuk memeriksa suhu tubuh dan menyerahkan ponsel mereka. Gunanya, otoritas kesehatan akan merekam rincian perjalanan pemilik ponsel tersebut melalui GPS di ponsel dan terkoneksi ke operator telekomunikasi negara Taiwan. Saat ponsel kehabisan baterai,
atau jika penumpang menolak untuk diperiksa, maka polisi akan bertindak tegas dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Dan juga terdapat sebuah teguran berupa nada singkat karena dikategorikan sebagai pelanggaran. Selain itu, pemilik ponsel harus bersiap-siap dijatuhi denda sebesar 3,3 hingga 333 US dollar. Tak hanya itu, pemerintah pun menyediakan suatu layanan taksi dan hotel karantina untuk mencegah pandemi COVID-19. Untuk mengurangi potensi penularan COVID-19, turis atau warga asing yang baru tiba dilarang menggunakan transportasi umum. Pemerintah negara Taiwan telah menyediakan taksi khusus yang harus digunakan untuk melayani masyarakat, terutama yang baru saja tiba di bandara. Tujuan dari bandara tersebut ke fasilitas karantina atau rumah sakit terdekat. Taksi khusus ini sepintas terlihat seperti taksi pada umumnya. Namun, supir secara rutin mendisinfeksi kendaraannya ketika menyelesaikan perjalanan dan tidak diizinkan untuk mengambil penumpang selain dari bandara. Oleh karena itu, pemerintah negara Taiwan telah membayar para sopir taksi sebesar 116 US dollar per hari. Bahkan ketika mereka tidak mendapatkan penumpang untuk diantar ke pusat karantina. Hal ini dilakukan pemerintah agar para sopir taksi tidak tergoda untuk mengangkut penumpang seperti taksi-taksi pada umumnya. Selain itu juga, standar keamanan di semua gedung, pengunjung atau warga yang mengunjungi kantor pos, bank, gedung perkantoran, hingga pusat olahraga nantinya diharuskan untuk memeriksa suhu tubuh, menuliskan nama mereka, nomor telepon, dan fasilitas yang akan mereka gunakan. Tujuannya agar terkoneksi dengan baik, agar perekaman kontak dilakukan untuk mempercepat penelusuran ketika terjadi sebuah gelombang kedua pandemi. Hal yang sama juga berlaku bagi orang tua yang sedang mengantar anaknya ke sekolah. Para orang tua tersebut akan menjalani tes suhu tubuh di gerbang sekolah. Jika terdapat atau terdeteksi demam, mereka akan diminta pulang dan segera memeriksa ke dokter agar mendapatkan perawatan yang intensif. Tak lepas dari itu, seluruh masyarakat atau warga lokal maupun asing harus menjaga jarak aman dan alat kebersihan diri. Pemerintah negara Taiwan memastikan warganya mendapat pasokan masker dan cairan pencuci tangan atau yang sering kita sebut hand sanitizer yang memadai di semua ruang publik dan rumah pribadi. Minimal ada 1 botol disinfektan atau dispenser pencuci tangan di setiap rumah, gedung, atau tempat-tempat umum. Gunanya agar mencegah persebaran COVID-19, agar penularan dapat teratasi dengan baik. Pemerintah mengatakan sejauh ini masyarakat sangat menaati pedoman menjaga jarak sosial secara sukarela dengan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter saat berada di dalam ruangan dan 1 meter ketika di luar ruangan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri.
ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.